Kita namanya itu ilmu ekonomi Islam, tetapi kalau melihat dari personel-personelnya, maka sebetulnya kita ini fokusnya atau kekuatan kita itu adalah pada Islamic Social Finance. Walaupun kita juga menerima yang umum juga, ya. Saya sekarang sedang membimbing banyak yang memang karena saya di wakaf ya, banyak mahasiswa saya yang di wakaf, meneliti tentang wakaf. Tetapi saya juga membimbing di Islamic banking dan seterusnya. Jadi artinya kita menerima semua, hanya saja kekuatan kita itu adalah di Islamic Social Finance. Alhamdulillah kita juga didukung fakta bahwa UNER ada Puspas. Puspas ini adalah lembaga nazir pertama di kampus-kampus umum. Nazir resmi, kita dapat sertifikat nazir dari BWI. Nah ini ya, profil lulusan. Biasanya kalau Bapak Ibu yang berkecimpung di akreditasi selalu akan ditanya profilnya apa. Nah biasanya adalah profilnya itu peneliti iya, terus kemudian ada lagi profilnya itu adalah praktisi dan sebagainya itu. Kalau kita yang khusus S3 itu hanya satu, kita tidak ada yang nanya kenapa kok nggak dosen, profesi dosen. Nah profil itu harus ada konsekuensi turunannya. Misalnya, kalau peneliti, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus memberikan apa yang dibutuhkan menjadi seorang peneliti. Metode penelitian, kita berikan. Alat statistik, kita berikan. Cara membuat riset, kita berikan. Kalau profilnya itu dosen ada tridharma perguruan tinggi, ada pengabdian, kemudian ada pendidikan dan pengajaran gitu ya. Kita harus ngajari tentang cara mengajar, pedagogik. Itu bukan S3. Makanya saya tidak mencantumkan dalam profil itu dosen. Kita hanya satu fokus saja, peneliti. Kita konsisten peneliti, terus kemudian kita arahkan semua mata kuliah. Nanti mus courses, hampir semua mata kuliah itu nanti kita arahkan pada paper. Tentu mungkin akan ada ujian yang di kelas, tapi itu jumlahnya tidak akan banyak. Nah, salah satu yang saya bilang tadi keunggulan kita ini ya, kalau Anda lihat ini bukan narsis, bukan narsis. Anda sudah sebentar, sudah tahu caranya pakai VPN? Udah dikasih tahu belum ya? Hah? Belum ya? Nanti tolong ingatkan, karena itu nanti Anda harus laptop Anda itu harus terinstall ke VPN supaya Anda bisa mengakses library UNER dari rumah. Nah ini cirinya adalah yang kiri atas tuh, brought to you by Erlangga University. Jadi kalau sudah ada itu di laptop Anda, itu artinya laptop Anda sudah terkoneksi, ya silakan, sudah terkoneksi dengan library kita, ya. Nah, kemarin ada yang dengar ada KSTI di Bandung, tahu nggak? Yang scientific technology, ya. Itu luar biasa itu. Sayangnya saya nggak masuk. Kenapa? Karena yang diundang itu kan diundang oleh pemerintah. Itu hanya yang H indeksnya 15 ke atas, ya berarti mulai 16 ke atas. Ya. Nah, H indeks saya 15, kurang satu itu saya bisa ke Bandung ketemu Pak Prabowo. Karena yang diundang itu adalah researcher se-Indonesia yang di atas 15. Di atas berarti mulainya 16. Kurang satu. Nah ini ya, ini sering-sering Anda lihat ya, karena di sini Anda mau pengen tahu jurnal dan sebagainya, nanti mungkin Rodame nanti akan bisa ngasih tahu bagaimana bisa memanfaatkan ini dengan baik. Nah, yang mau saya tunjukkan itu begini. Ya silakan. Silakan.
Eh, nah, kalau Anda ngecek ya, Anda ngecek dokumen wakaf ya. Berarti kalau Anda tulis wakaf gitu berarti artinya apa? Kalau Anda nulis wakaf di scopus.com berarti artinya apa? Hah? Penelitian tentang wakaf. Betul. Ini semua adalah penelitian tentang wakaf. 1416 Scopus tentang wakaf. Ya. Dan Anda lihat sebelah kiri ini pembagiannya macam-macam kan? Ya. Kalau author name ini berarti apa? Penulis. Kalau saya klik kira-kira orang yang pernah menulis wakaf gitu kan? Nah. Berarti saya penulis wakaf terbanyak sedunia di Scopus. Ini teman saya semua ini. Mom. Jadi kenal pasti. Mustafa Umar Muhammad ini dosen saya. Ini Kabir Hasan. Ini Mehmet Bulut, ini orang Turki, profesor. Ya, silakan. Nanti yang baru-baru datang nanti aninya perkenalannya nanti ada. Rusni Hasan. Ya. Nah, ini sebetulnya bukan purely saya, ini ya kan ada Rodame, ada siapa yang menulis-nulis wakaf nih. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Karena waktunya kita nggak lama. Indonesia pertama paling banyak untuk urusan wakaf. Itu tidak hanya wakaf. Anda mau ganti ini Islamic Social Finance, ya, lihat. Kita lihat afiliasinya. Author name ini, ya, Kabir Hasan. Afiliasinya, ini di sini. Ini Malaysia, Kabir Hasan, Malaysia. Jadi kampus Indonesia pertama kita, insya Allah. Ya, terus author name, ya ini author name ya. Kalau kita turunkan, ya saya ada di sini. Mana Prof Tika ya? Enggak ada ya. Ini Prof Tika di sini. Ya, ini Hanuddin Amin, Masudul Alam Juduri. Razali Harun, Salina Kasim, saya nggak tahu ini siapa, Aisat Munisa, ini teman-teman semua ini. Teman-teman semua itu maksudnya adalah kalau Anda membaca artikel itu, kemudian Anda kepengen ngobrol, kontak saya, nanti saya hubungkan. Saya hubungkan ke sana. Ya, ini Rodame pernah ke Malaysia menghubungi paper yang dia baca, akhirnya ketemu penulisnya di Malaysia. Gitu, ya. Oke. Ini Widya Stuti, terus kemudian Islamic Marketing, Prof Ririn lumayan banyak. Ya, nanti habis ini kan Prof Ririn jam 10 nih. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah ada di departemen kita ada 7 profesor. Ya, 32 total dosen, 7 diantaranya profesor. Jadi ini bidang-bidangnya semua ini. Dulu waktu saya ke GB itu banyak artikel tentang perbankan syariah. Tapi waktu itu belum ada GB ekonomi Islam. Jadi perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah, sehingga kemudian GB saya ekonomi syariah. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa begitu. Kalau sekarang misalnya achievement yang banyaknya adalah perbankan syariah, maka dia akan dinamakan guru besar perbankan syariah. Bu Ria, bidang ekonomi keuangan mikro Islam, Prof Ririn pemasaran Islam. Terus kemudian ada lagi Prof Tika, ekonomi dan keuangan sosial Islam, Prof Nafik, ini Prof Nisful, terakhir itu adalah Prof Imron. Ongoing ada Pak Bayu dan Bunia. Ini kalau Pak Bayu dan Bunia lancar semuanya, beliau adalah nomor 8 dan nomor 9. Ya, satu departemen. Oke, terus kemudian dosen-dosen Anda nanti itu adalah ini. Selain dari kita orang lokal, ada Pak Irfan nanti akan ngajar di keuangan sosial Islam. Ya. Ini. Rifki Ismail nanti akan ngajar semester depan. Kemudian Hafaz Furqoni filsafat. Ada filsafat kan ada ya? Ini sama Pak Hafaz sama Pak Imron juga. Pak Askarya nanti ini dengan Prof Ririn. Kemudian Muhammad Bator nanti dengan Prof Ririn. Ya, di marketing.
Prof. Bator ini editornya Journal of Islamic Marketing. Jadi Anda harus dekat-dekat dengan beliau. Kalau perlu nulis bareng. Nulis bareng sama beliaunya biar beliau ada tanggung jawab untuk menerbitkan artikel Anda. Oke. Nah, nanti ruang belajar privat untuk mahasiswa S3 ada yang udah pernah ke sana? Belum ya? Nanti tolong ditunjukkan ya setelah ini ya. Terus kemudian ini subscribe. Nah, ini yang saya maksud nih. Elsevier, Emerald dan sebagainya itu kalau Anda pakai WiFi kampus itu tadi ya. Caranya sebenarnya gini. Kalau Anda ada di kampus ya. Itu langsung Emerald bisa kan ya? Bisa. Ya, Emerald Insight. Nah, ini Erlangga University ini. Jadi ketika ada ini, itu berarti Anda sudah langsung bisa download gitu. Memang kita nggak semua, tapi banyak yang bisa kita download, ya. Banyak yang bisa kita download. Oke, ada pusat data, ya. Terus kemudian metodologi dan sebagainya itu. Dan ini ada wisudawan terbaik UNER itu banyak yang dari kita, ya. Ini Budina ini dosen kita IPK-nya 4, ya. Terus ini Azhar Alam ini dulu waktu S3 berapa Scopusnya ya? Gak selama S3? 10 ya? Selama S3 itu 10 Scopus. Coba gimana mikirnya itu? Selama S3 saja. Ini Pak Yana juga ini tentang wakaf ya. Student mobility. Nanti student mobility ini nanti mungkin Rodame yang menjelaskan nanti. Jadi kita memberikan subsidi kepada teman-teman yang mau dalam rangka penyelesaian disertasi, barangkali perlu diskusi sama orang-orang di Malaysia atau di mana gitu ya, atau mengunjungi tempat-tempat misalnya tabung haji dan lain sebagainya gitu. Nah, ini teman-teman yang kakak-kakak kelas Anda itu pernah University Utara Malaysia, IUM, Sakarya, ke Turki juga pernah. Gini ya. Aktivitas mereka, nah ini Pak WMP nih, kakak kelas Anda. Jadi dia selain riset di sana, dia juga ngisi kuliah tamu untuk mahasiswa S1 UUM. Ini, ya, ini Anissa juga tentang wakaf. Ini mengisi S1 di UUM sana. Nah, ini ada yang tahu ini siapa? Asad Zaman. Asad Zaman waktu itu di Kuala Lumpur ada presentasi, terus ini kita diberi penghargaan IAII sebagai kampus ekonomi Islam yang terbaik. Dan ini publikasi dosen dengan mahasiswanya, dengan mahasiswa S3 ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Oke, sekarang akan saya langsung kepada ini beasiswa ya. Beasiswa dari BI, Basnas, Kemendikti juga, kemudian riset dana hibah dan seterusnya ya. Nah, sekarang ini yang paling penting nih. Anda lihat yang paling kiri atas. Sekarang Anda semua itu adalah ngambil 4 mata kuliah itu. Ya. Filsafat, ekonomi Islam, ekonometrik dan statistik, keuangan sosial Islam. Keuangan sosial Islam nanti sore dengan saya. Betul ya? Jadwalnya jam 3 kan? 3:30 ya. Nanti sore dengan saya. Kemudian semester depannya, semester 2 itu mengambil 3 yang wajib, kemudian 1 yang 3 SKS. Listnya adalah yang ini. Dan ini adalah nanti perlu diskusi dengan saya satu persatu. Karena ini dipilih nanti yang relevan dengan disertasi. Anda disertasinya mau apa? Nanti mata kuliahnya kita diskusikan. Kemudian saya akan milih dosen yang terbaik untuk mata kuliah tersebut. Jadi total Anda akan sama. Ngambil 4 mata kuliah semester 2. Yang semester 1 juga 4 mata kuliah. Semua 12 SKS dan 12 SKS. Nah, yang perlu saya ingatkan di sini adalah Anda harus banyak diskusi sama kawan. Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan. Karena kalau nggak diskusi sama kawan, Anda merasa sendiri. Gini ya, saya juga udah pernah S3. Ada tipikal orang itu saya bisa ngerjakan sendiri tanpa diskusi. Itu ada. Ya. Jadi waktu saya dulu di Amerika juga teman-teman saya ada ya tipikal orang itu dia bisa mengerjakan sendiri lengkap sampai selesai tanpa diskusi dengan orang lain. Kalau saya nggak bisa, saya butuh ngobrol dengan kawan-kawan untuk masukan dan sebagainya. Maka saya banyak ngobrol dan sebagainya. Nah,
Anda mungkin juga bagian dari yang sendirian atau bagian dari yang kerja kelompok. Tetapi yang kerja kelompok itu jauh lebih baik. Kenapa? Misalnya ya, ada 50 artikel Scopus yang Anda harus baca. Kalau 50 Scopus Anda harus baca, bisa, tapi waktunya akan lama. Kalau 50 Scopus misalnya ya, berbagi grup, misalnya ada yang grup zakat, grup wakaf, grup selanjutnya, dan sebagainya. 50 artikel, ayo kita bagi 5-5. Jadi masing-masing akan baca 10. Nanti presentasi saya yang dengarkan. Nanti satunya lagi presentasi yang lainnya dengarkan. Sehingga teman-teman yang mendengarkan itu bisa tahu, oh ini penting. Yang dipresentasikan, oh ini nggak relevan sama yang rencana saya. Itu bisa cepat. Anda bisa mengetahui 50 itu mana yang harus diprioritaskan. Daripada Anda baca sendiri. Ya, gitu. Nah, kenapa hal yang lain adalah kebanyakan nanti ya seperti yang saya katakan, kenapa kok Anda lihat tadi yang saya tunjukkan tadi banyak sekali publikasi Scopus ya. Ini sebetulnya adalah dari tugas mata kuliah. Dari tugas mata kuliah itu memang kayak misalnya nanti ya keuangan sosial Islam, saya akan pantau tugas Anda untuk keuangan sosial Islam itu, sehingga nanti waktu UAS Anda memang harus mengumpulkan ke saya sebagai bagian dari penyelesaian mata kuliah tersebut. Tapi setelah itu selesai, itu tinggal ditambah langsung kirim ke Scopus. Gitu. Nah, yang perlu saya ingatkan, ada 4 mata kuliah, maka ada potensi minimal Anda punya 4 makalah. Ya. Dan itu Anda perlu effort. Mungkin tidur cuma kan saya. Nanti silakan testimoninya dari teman-teman ya. Kemudian kita juga ada nilai konversi mata kuliah ya, bukan konversi mata kuliah, publikasi. Jadi ini masih saya tunjukkan ya, karena ada peraturan baru lagi. Kalau terindeks dulu itu aturannya begini, kalau terindeks Q4 ya, maka konversinya 0,9. Jadi turun sedikit IPK-nya, tapi sedikit aja, nggak banyak ya. Kalau Anda bisa terbit Q1, Q2, Q3 maka konversinya 1, atau Anda terbit di Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, itu lebih baik ya. Jadi amannya adalah Anda kerjakan dengan serius tugas setiap mata kuliah. Ya. Temui dosennya di luar mata kuliah, itu bisa. Saya bilang sama dosennya bahwa semua dosen mohon luangkan waktu untuk bisa mahasiswa itu diskusi tentang tugasnya. Kalau saya di keuangan sosial Islam itu hampir setiap minggu waktu saya di kelas, saya akan nanyain satu persatu. Seminggu ini dapat apa untuk kerangka tugas akhirnya? Seminggu ini dapat apa? Minggu depan apa? Terus. Sehingga ketika dikumpulkan ke saya itu sudah sangat relatif bagus. Dulu saya tidak seperti itu. Dulu saya biarkan saja. Terus mahasiswa ngumpulkan ke saya lihat, waduh kok jelek sekali. Padahal kalau saya monitor terus nggak akan seburuk ini. Nah, kalau seburuk ini itu mau nanti mengangkat ke Scopus, udah perlu baca banyak lagi, perlu apa? Harus akhirnya saya monitor setiap minggu. Itu aja ya yang ingin saya sampaikan. Terutama hari ini tuh yang penting adalah ini. Sorry, saya lupa lanjutannya ya. Setelah semester 2 selesai ya. Jadi semester pertama 12 SKS. Semester 2 juga 12 SKS, 9 itu yang wajib, 1 nanti yang pilihan. Nanti diskusi dengan saya. Kemudian berarti setelah 2 semester Anda lampaui, maka Anda ikut ujian kualifikasi. Kapan dilaksanakan ujian kualifikasi ini? Setelah Anda menerima kartu hasil studi di semester 2 sebelum semester 3 mulai. Jadi saat liburan. Jadi saat liburan itulah ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi ini sebenarnya, sorry saya nggak pakai ini. Kedengeran ya Isan ya? Saya nggak pakai mic tadi. Masih kedengeran kok. Ya oke. Ujian kualifikasi itu kalau mau idealnya ya, makna asli kualifikasi itu adalah Anda nggak perlu nyiapin apa-apa. Dosen yang menguji kira-kira ada 5. Anda duduk di situ, terus kemudian dosen tanpa persiapan apa-apa, bahan yang mau ditanyakan,
apa yang ada di benak dia saat itu bisa ditanyakan ke mahasiswanya. misalnya ya dosennya itu tadi pagi baca koran, oh ini ada tentang perbankan syariah ini, tentang gini, ditanyakan ke dosennya, bagaimana pendapatmu tentang ini, benar nggak yang dilakukan? Wah, itu makna asli kualifikasi. Itulah yang seperti yang saya alami dulu waktu di Malaysia. Tapi di sini kita tidak semacam itu. Lebih berat maksudnya. Enggak. Jadi gini, ujian kualifikasi ini Anda buat paper, kirimkan ke dosen. Itu sebagai sinyal Anda memberitahukan kepada dosen bahwa saya mau ditanyain perihal topik ini. Begitu. Segalanya tentang itu. Jadi misalnya Bu Waya concernnya apa? Islamic marketing, ya. Bikin paper tentang Islamic marketing, ya. Nanti penilaian lulus atau tidaknya bukan dari kualitas papernya, bukan, tetapi menjawabnya tentang isu Islamic marketing. Segalanya tentang Islamic marketing. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi tentang Islamic marketing kita nggak akan nanya yang misalnya pegadaian syariah itu apa, itu nggak ada hubungannya. Ya, itu masih lebih enak dibandingkan dengan waktu zaman saya dulu. Baik. Setelah ini, jadi ini dilakukan sebelum semester 3 mulai. Sehingga semester 3 harapannya kalau ini lulus, maka semester 3 adalah disertasi proposal. Ya, ujiannya. Karena setelah ini selesai, saya langsung akan menentukan promotor. Promotornya siapa? Nah, yang selalu saya bilang adalah bahwa saat Anda menyerahkan ini, itu kirimkan makalah yang akan menjadi disertasi Anda. Jadi inline gitu loh, inline. Sehingga disertasi proposal ini juga tidak akan Anda belajar mulai baru hal yang lain, enggak, karena sudah Anda pelajari di sini. Sehingga harapannya ujian proposal itu adalah di semester 3 misalnya setelah UTS misalnya. Ya. Setelah ini selesai, tahapannya adalah ujian kelayakan. Kapan itu? Semester berikutnya. Ya, semester berikutnya. Ujian kelayakan. Terus kemudian semester 5 disertasi tertutup. Kemudian semester 6 disertasi terbuka. Jadi kalau semester 6 kan berarti udah 3 tahun full habis. Bisa selesai sebetulnya. Ya. Nah, publikasi yang tadi ya, boleh nggak buat baru yang di luar mata kuliah? Ya boleh saja. Tapi apa salahnya kalau kemudian mata kuliahnya ketika ada tugas Anda seriusi dengan baik, selalu konsultasikan ke dosen supaya kualitasnya menjadi sangat bagus sehingga berpotensi untuk bisa accepted di Scopus. Ya. Jadi secara keseluruhan 6 semester kalau lancar semua itu udah selesai. Tantangannya adalah 2 semester ini kan course ya. Setelah itu kan selesai. Setelah ini kan riset. Nah, umumnya kalau yang dosen di luar UNER itu biasanya balik. Terus nggak balik sini lagi. Jarang balik sini, udah di sana, ayo bantuin saya akreditasi, bantuin saya apa. Nah, udah nggak balik ke sini. Nah, itu tantangannya. Jadi saran saya, Anda kalau ada beasiswa dan sebagainya, nggak usah balik dulu ke sana, di sini aja. Di sini ngerjakan ini semua sampai selesai. Oke, sebelum saya kasih ke Rodami dan Wike, ada di antara Anda yang mau nanya kaitannya dengan perkuliahannya, karena nanti mereka akan presentasi, ya sharing-sharing lah pengalaman sebagai mahasiswa. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Waktu kita nggak lama, nanti jam 10 kan sudah mulai kuliah Anda. Cukup ya? Nanti sambil jalan. Oh ya, Ari gimana? Sebagai syarat lulusnya itu saya belum tahu berapa minimalnya jumlahnya. Iya. Nah, mungkin terkait itu. Ya, oke.
Kalau tadi ya yang saya tunjukkan tadi ini itu adalah syarat untuk lulus. Jadi kalau misalnya nih ya, jadi di sini Anda lihat konversi 1 itu Scopus Q1, Q2, Q3 atau Sinta 1, Sinta 2. Saran saya Anda itu ketika nanti kan 4 mata kuliah berarti ada punya potensi 4 paper. Anda kirimkan ada yang ke Sinta, ada yang ke Scopus. Ngambil shift-nya dulu. Ya, Sinta kan relatif lebih mudah ya. JBIS yang ada di sini Sinta 2. Ya, itu Sinta 2. Anda bisa masukkan situ. Kenapa? Susah juga maksudnya Sinta. Enggak lah. Oh, sekarang udah Sinta 1. JBIS sudah Sinta 1. Baru berapa bulan yang lalu. Ya. Nah, makanya Anda nggak usah khawatir, wah ini susah Pak. Enggak. Anda merasa susah karena Anda mungkin nggak tahu caranya. Kalau Anda tahu caranya, ya, insya Allah nggak susah. Cuman memang menuju sesuatu yang berkualitas, effortnya itu harus tinggi, effortnya. Ya. Nah, ini hanya satu publikasinya. Untuk yang jadi gini ya, ketika aturan itu baru satu dan kemudian untuk cum laude itu harus Q1 ya. Ternyata faktanya mahasiswa di FEB itu banyak yang memenuhi, juga banyak lulusan itu yang cum laude. Akhirnya peraturan rektorat dipersulit lagi. Tidak 1 Q1-nya tapi 2 apa 3 gitu. 3 gitu. Harus penulis pertama. Ya, penulis kedua itu tetap itu karya Anda, tetapi tidak bisa Anda ajukan sebagai syarat bagian dari Scopus, bagian dari jurnalnya. Gitu ya. Silakan Anda lagi. Ya. Apakah harus koresponden emailnya afiliasi atau 2. Nanti Rodame akan jelaskan. Afiliasi itu boleh 2. Salah satunya UNER. Afiliasi kedua itu kampus Anda masing-masing. Biar kampus Anda juga ikut terangkat. Nanti cerita nanti. Dia dicari-cari sama dekan di institusinya karena publikasinya dia ada afiliasi tempat asalnya. Waktu akreditasi kan ditanya. Ini kayak gitu-gitu. Ada lagi? Ya. Ihsan gimana? Ya, di sini kok mau nanya kok, jadi terkait publikasi tadi, kalau sekarang saya baca dari teman dari saya online, kalau ingin bebas dari ujian terbuka itu kan 3 Scopus, tapi saya nggak tahu apakah sudah berubah atau belum, itu kan 3 Scopus kok. Nah, yang saya tanyakan pertama adalah apakah ketiga artikel itu atau artikel yang kami jadikan syarat untuk lulus itu harus semuanya berkenaan dengan penulisan disertasi atau mungkin boleh ada yang topik yang berbeda. Ya. Itu pertama. Kemudian mau saya tanyakan kedua, ini kan disertasi kan kemarin ketika kami ingin mendapatkan disuruh menyiapkan rencana disertasi. Tapi kan biasanya normatifnya adalah berubah di akhir, nanti selama jalan berubah. Jadi kemarin ketika memilih peminatan itu kan saya memilih ekonomi dan keuangan Islam itu Prof ya. Atau apakah untuk peminatan itu nanti kan tadi nanti Prof pilihkan sesuai dengan disertasi, berarti masih bisa berubah ya peminatan itu ya Prof? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya jawab yang kedua dulu. Peminatan masih bisa berubah. Ya, nanti tergantung dari setelah Anda semester 1 selesai, kan ada mata kuliah pilihan di semester 2. Nah, nanti Anda masing-masing diskusi sama saya. Karena kaitannya dengan disertasinya nanti rencananya topik apa. Nanti mata kuliah pilihannya akan kita sesuaikan. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan pertama tadi, publikasinya itu apakah harus sesuai dengan disertasi? Tidak. Boleh yang lain. Kenapa? Kalau Anda mengikuti disertasi itu bakalan lama. Anda nulis misalnya marketing, ya. Terus kemudian ada mata kuliah ekonomi Islam yang tugasnya buat paper, ya. Kalau itu tidak diakui sebagai karena harus inline dengan disertasi, kan sayang. Makanya saya orang yang tidak setuju bahwa publikasi harus dikaitkan dengan disertasi.
bebasin aja. Dan itu memang yang berlaku. Jadi Anda nggak usah khawatir bahwa publikasi Scopus Anda itu berbeda dengan disertasi. Masih bisa diakui sebagai publikasi Anda, asal Anda nama pertama. Gitu ya. Nanti diverifikasi sama 3P. 3P nanti akan melihat bahwa, makanya jangan kirim ke abal-abal. Kalau Anda kirim ke abal-abal nanti 3P, oh ini abal-abal dicoret. Anda udah susah-susah buat, ternyata nggak diakui. Ya, gitu. Silakan, ada lagi? Ya. Yang pertama tadi sama dengan Pak Isan, terus yang kedua terkait publikasi karya-nya. Jadi yang konversinya 1 itu dan atau satu atau dua-duanya. Jadi Maksudnya? jumlah konversi 1 dan jumlah nasional konversi 1. Pilih salah satu atau dua-duanya. Oh, kan 1 Anda diwajibkan. Salah satu. Atau khusus Anda 2, nggak apa-apa sih. Enggak, saya khawatirnya saya tuh loh Pak biasa 5. Kok Bapak itu minta saya 1 itu loh, ngelecehkan saya. Saya kan nggak tahu Anda. Gitu ya. Baik, nanti Anda bisa juga ngobrol dengan saya. Nanti sore kan saya juga ngajar. Sekarang mumpung masih ada waktu, saya persilakan Rodame, nanti juga Wika bisa nambah-nambah. Silakan Rodame. Ini next text-nya ke sini ya Prof berarti ya? Oh iya ya. Oke. Tadi sudah salam ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah sampai lah ya. Jadi saya mungkin langsung aja supaya mungkin kalau teman-teman nanti mau diskusi, jadi waktu kita diskusi atau sharingnya lebih banyak ya. Menurut saya itu lebih penting gitu ya. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi sebenarnya ini adalah sharing dari saya. Sekarang saya ada di semester 6, baru masuk semester 6. Ini adik kelas 1 semester gitu ya. Tapi kalau kita sebenarnya pada dasarnya sama aja, mau kakak kelas dan adik kelas, tim aja, semuanya partner aja gitu dalam hal belajar bersama gitu ya. Saya di sini karena didanai LPDP juga, alhamdulillah saya lulus di 2022 beasiswanya, waktu itu tahap 2 gitu, setelah 3 kali mencoba. Jadi tidak mudah juga, struggling juga, tapi dikasih jalan juga sama Allah buat dapat beasiswa gitu ya. Saya diamanahi menjadi dosen di daerah di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, ya perbatasan dengan ke Padang gitu ya, bagian selatan. Kalau ke utaranya ke Aceh, kalau dari Sumatera Utara, Medan ke atas gitu ya. Kemudian berbatasan juga dengan Pekanbaru. Jadi dia dari tengah-tengah dikelilingi beberapa provinsi gitu. Agak jauh perjalanan daratnya kalau harus ke Medan, Pekanbaru atau paling sekitar 10 jam jalan darat gitu. Di sana sudah mengajar dari 2015. Mengabdi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Mungkin ada yang pernah dengar gitu ya. Dulu namanya IAIN Padang Sidimpuan, sekarang udah berubah nama menjadi UIN gitu ya. Oke, saya mungkin langsung aja. Oke, saya mau ceritakan ini aja sama teman-teman. Mungkin ini gambaran yang saya sudah kerjakan gitu ya dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Jadi semester 1 itu pada masa saya mata kuliahnya 3 gitu ya. Jadi makanya itu 9 3 kali 3 ya. Memang waktu itu fokusnya adalah memang menyelesaikan perkuliahan gitu, karena saya itu dari umum S2 saya manajemen bisnis, sekolah bisnis IPB, dan memang tidak sama sekali pernah belajar ini gitu secara detail ya, mata kuliah dan prodi ini tuh baru buat saya gitu. Jadi saya fokus ke situ. Tapi saya udah siapkan paper dari semester 1. Ini untuk jaga-jaga Sinta 2 sebenarnya, karena saya udah baca lebih dan disampaikan juga itu sebagai syarat gitu. Jadi saya udah siapkan dulu gitu, waktu masih ngajar itu saya udah siapkan gitu 1 paper. Dan itu sebenarnya waktu itu akhirnya saya submit aja waktu sebelum berangkat ke sini. Saya pikir nanti prosesnya biar sambil jalan gitu. Kemudian nah itu lupakan gitu, saya tidak ingat lagi, fokus sama kuliah dan menyelesaikan tugas-tugas di kuliah yang memang semuanya rata-rata adalah kita akan membuat paper gitu ya. Jadi memang di sini kita belajar buat ikro ya, maksudnya banyak baca, kemudian banyakin nulis dan diskusi gitu ya. Kemudian di semester kedua ini saya udah mulai goal oriented ya. Jadi saya
kalau di semester 1 tuh saya banyak aware-nya karena saya pelajari syarat-syarat, saya pelajari publikasi, saya pelajari banyak hal gitu. Tapi di semester kedua itu saya sudah mulai terarah gitu. Karena di sini sudah mulai akan fokus gitu ya, dan ada MKPD di dalam yang tadi, yang pilihan tadi yang kita wajib ambil salah satu kepakaran yang mungkin kita akan fokus, disertasi kita akan diperkuat dengan mata kuliah itu gitu. Nah di sini itu pada masa saya itu 11 SKS, jadi 3 mata kuliah wajib, 1 yang peminatan gitu. Nah waktu itu saya dapatnya ekonomi Jiswaf sama Prof Radit karena memang saya tertarik membahas tentang wakaf waktu itu. Kemudian saya sudah mulai konsultasi paper di sini dengan Prof Radit, yang dari tugas-tugas semester 1 itu juga sudah mulai dikerjakan gitu ya, dibuat draftingnya untuk lebih bagus gitu ya, dan sudah mulai submit gitu ya. Jadi pencapaian yang nanti itu adalah sebenarnya buah dari kita early ya, maksudnya selangkah lebih awal gitu. Jadi jangan menunggu disuruh submit dulu, tapi memang kita kerjakan dari awal, karena kita tidak tahu sebenarnya paper mana yang akan diterima, paper mana yang akan, jadi kita seperti menjaring aja gitu, mancing ikan dan taruh aja nanti mana yang akan dapat gitu. Kita kan sebenarnya nggak tahu, tapi ya kita coba dengan cara itu gitu ya. Kemudian ini peer discussion ini saya kerjakan dari mulai semester 1 terus aja sampai sekarang. Cari teman-teman yang memang dia punya minat yang sama dengan kita, satu. Yang kedua, memang bisa diajak diskusi, artinya sangat open begitu ya. Dan biasanya teman-teman seperti ini, kok kayak saya ngekos gitu ya, ya ada di sini gitu, yang memang tiap hari nongkrong di ruang dokter atau di perpustakaan atau di mana gitu ya. Kemudian PhD Colloquium ini kesukaan Prof Radit nih, jadi saya nggak pernah ikut ini dan begitu masuk sini semua orang apa itu PhD Colloquium gitu ya, tapi kayaknya saya mungkin total ada 5 apa 6 kali ikut PhD Colloquium. Tidak diwajibkan di prodi kita, di prodi lain tuh diwajibkan. Justru diwajibkan mereka cuma ikut 1 kali, kita nggak diwajibkan tapi jadi kerajinan ikut sampai 5-6 kali gitu ya. Sebenarnya manfaatnya lebih ke jejaring sih, karena biasanya PhD Colloquium ini Prof Radit hadirkan yang dari luar negeri gitu. Termasuk Prof Kabir Hasan juga pernah, kemudian Prof Gan yang dari New Zealand juga, dan masih banyak yang lain gitu. Kemudian international conference ini yang ngadain UNER gitu, dan tiap tahun ada. Nah teman-teman ikutlah gitu, karena menurut saya ini bagus juga buat ajang kita belajar untuk presentasi di taraf internasional, tapi diadakannya di sini gitu. UNER tuh selalu adakan ini, dan yang adakan itu adalah fakultas ini gitu, jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nanti insya Allah nih akan ada lagi gitu, jadi tiap tahun nih ada gitu. Terus kemudian di sini ternyata paper yang kemarin saya submit itu udah keterima yang Sinta 2. Jadi gugurlah kewajiban saya sebenarnya untuk memenuhi syarat yang tadi gitu. Jadi dan ini itu rezeki juga, karena waktu dulu dia masih Sinta 3, begitu saya kuliah dia naik jadi Sinta 2. Jadilah saya keterimanya di Sinta 2 ya gitu. Nah, ini ya rezeki juga gitu, tapi memang triknya adalah memang harus dari awal coba di submit apa yang sudah kita punya gitu ya. Kemudian di semester ketiga itu saya bilang improve ya, jadi sebenarnya saya kan merasa banyak nggak tahu gitu, jadi fokus saya itu banyak belajar, banyak baca gitu. Nah di sini itu sebenarnya targetnya itu ada ujian proposal gitu, karena sebenarnya kan sini udah pembagian di akhir dari semester 2 kita sudah dapat kualifikasi, sudah dinyatakan lulus dan akan mendapat nama promotor. Dan alhamdulillahnya itu ya Prof Radit juga ya memilihkan promotor yang luar biasa gitu. Jadi promotor pertama saya Prof Radit, kemudian ada Bu Mary, kemudian yang ketiga dari IAUM itu Dr. Asmi, yang akhirnya saya berjumpa gitu karena paper beliau yang saya pakai sebagai rujukan untuk saya bikin disertasi gitu. Terus kemudian di situ ada konsultasi ya, submit paper lagi. Jadi setiap ada tugas di setiap semester itu bagian selesai terus diperbaiki terus disubmit gitu aja gitu. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan itu ya teman-teman sebenarnya benar kata Prof Radit, kalau dimaksimalkan sangat besar potensinya untuk diterima gitu. Apakah Sinta 2, apakah Sinta 1 gitu, bahkan termasuk dengan Scopus ya. Nah kemudian saya ikut student mobility, nanti saya ceritakan ya, itu ke beberapa kampus di Malaysia. Kemudian conference yang di Malaysia lolos sebagai poster presentation juga. Kemudian itu adalah tugas mata kuliah MUI. Itu yang lolos yang ke Malaysia itu. Nah itu yang tadi mau diceritakan juga gitu. Jadi kenapa kok Prof Radit bilang juga harus diseriusin, karena ternyata kalau diseriusin dia itu bahkan berpotensi untuk lulus ke conference gitu ya, kalau misalnya teman-teman nanti berminat ya. Kemudian
ini juga nulis opini di Republika, juga didikan dari Prof Radit gitu ya. Saya tidak pernah nulis di koran atau di online gitu ya, baik yang cetak maupun yang online gitu ya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya nulisin tentang wakaf setelah menerima kuliah 2 semester ini gitu ya, memberanikan diri ngasih ke Prof Radit ide, kemudian diskusi, dan alhamdulillah ini bisa gitu saya kerjakan. Jadi teman-teman juga punya potensi untuk melakukan itu gitu. Kemudian PhD Colloquium lagi, hampir tiap semester ada PhD Colloquium. Sebenarnya itu ditawarkan, tapi kalau saya gitu ya, kenapa saya nggak mau ikut? Jadi saya lebih bertanya kepada, saya tidak mau menyia-nyiakan bahwa kesempatan itu ada gitu. Dan kalau kita milih kesempatan itu, sebenarnya manfaatnya kan untuk kita juga gitu. Kalau kita tidak memilih tidak ikut, sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang rugi juga kita gitu. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan gitu? Jadi akhirnya motivasi itu muncul karena memang ya saya pengen dapat masukan aja dari profesor-profesor dari luar gitu terkait tentang ide-ide penelitian itu gitu. Kemudian peer discussion ini juga sama gitu. Jadi saya sarankan teman-teman tetap punya 2 atau 3 circle-nya, nggak perlu besar-besar kalau menurut saya ya, tapi itu orang-orang yang bisa dipastikan akan bersedia dan siap menerima segala keluh kesah kita gitu. Apa aja, kadang-kadang kita cuma butuh dia dengarkan aja gitu. Paper saya di reject, udah dia paling sabar ya dia mau bilang apa, tapi kan kita merasa ada teman gitu ya. Oke, kemudian di semester 4 ini revisi proposal yang kemarin sudah selesai. Kemudian di sini saya dapat 2 paper accepted di Q1 gitu. Itu yang sudah saya sebenarnya submit di semester sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ini tuh efek dari yang sebelum itu ada durasinya. Jadi waktu di JIMA itu sekitar 7 bulan, di Middle Eastern itu sekitar 10 bulan gitu ya. Kalau dibilang berdarah-darah, ya berdarah-darah gitu ya. Tapi waktu sudah diterima itu saya nangis gitu ya. Saya nangis lagi bayar di Indomaret, terus teng gitu bunyi email, terus langsung nangis, terus nge-WA Prof Radit apa gitu ya, Prof ini diterima gitu, terus selamat gitu. Tapi saya nangis bombay karena merasa seperti ini baru pertama kali dalam hidup saya gitu. Jadi artinya pencapaian ini mungkin bagi orang lain yang sudah biasa itu ya biasa aja gitu, tapi buat kita yang tidak pernah sama sekali dan dimulai dari nol gitu ya, pembuktian bahwa siapapun bisa sebenarnya seperti itu gitu ya, dan itu terbukti gitu. Dan saya memang sangat intens dengan Prof Radit untuk masalah nulis gitu. Jadi karena saya ingin belajar langsung dari pakarnya, belajar langsung Prof kapan bersedia gitu, pokoknya saya datengin aja kapan aja gitu ya, kadang lewat WA, kadang kita Zoom gitu ya, kadang ya langsung kayak gitu. Dan itu buah hasil dari apa yang sudah kita usahakan sebelum-sebelumnya. Dan saya nggak berhenti, saya submit aja semuanya, apa yang bisa saya submit itu saya submit aja. Karena pikiran saya adalah saya mau belajar gitu aja. Mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari kita mencoba untuk men-submit itu. Karena reviewer akan kasih banyak masukan, kemudian kita akan jadi mempelajari hal-hal apa yang saya nggak tahu gitu ya. Kita tambahkan dan seterusnya. Saya masih nulis opini juga. Kemudian saya ikut kirim-kirim call for paper, terus conference, biarpun belum pernah berhasil gitu ya, tapi ya tidak menyerah juga gitu, karena saya pikir ya nggak apa-apa, mungkin belum aja gitu, tapi ya dicoba aja gitu kan, nggak ada yang salah gitu, kita mencoba ya. Kemudian kemarin kita juga baru ini kunjungan ke Malaysia, itu juga bersama beberapa teman yang memang fokusnya sama di bidang wakaf gitu. Nanti teman-teman bisa bikin, kalau yang ini tuh nggak didanain ya, memang dana sendiri gitu ya. Maksudnya adalah gini, kalau yang student mobil itu kan sifatnya bantuan, kita ngajukan proposal dan nanti kemudian di ACC sama fakultas, kemudian baru kita dapat dana bantuan ya, sifatnya bantuan. Kalau yang ini itu memang murni karena kita pengen langsung belajar, misalnya kalau saya ke Yayasan Wakaf Malaysia, kemudian ke Jauhar, kemudian ke Wakaf An-Nur dan sebagainya, itu lebih kepada saya ingin melihat komparatif study lah gitu, tapi secara observasi langsung ke sana gitu. Kalau yang ini itu memang biaya kita sendiri gitu. Sebenarnya saya mau bilang sama teman-teman juga bahwa sebenarnya kita juga harus punya pengorbanan untuk kita dapat ilmu gitu. Artinya boleh sih di sini aja baca paper aja, tapi kan kita juga kadang pengen tahu seperti apa benar gitu ya. Dan dapat jalan ini adalah dari Prof Gofar ya, itu dari Prof Radit juga gitu ya. Jadi saya tidak pernah kenal Prof Gofar, mungkin teman-teman kenal Prof Abdul Gofar yang sekarang di UKM ya, guru besar di sana, dan beliau memang sangat-sangat luar biasa ya, seperti bapak sendiri gitu ya, baik sekali. Ini ke sana dikunjungi ke lembaga-lembaga itu semua ditemani oleh beliau gitu. Bahkan beliau yang langsung ngobrol sama pimpin-pimpinannya dan kemudian langsung
kita bisa langsung ketemu itu ya memang kita bersurat, tapi artinya sebenarnya ini tuh tidak mudah kalau kita tidak punya jejaring gitu maksud saya. Jadi di S3 ini kelebihan yang bisa kita dapat adalah masalah jejaring tadi yang kita mungkin sebelumnya tidak pernah punya kenalan yang seperti itu gitu. Manfaatkanlah itu gitu, karena Prof Radit kenalannya banyak sekali gitu. Selama kita memang termotivasi untuk dapetin sesuatu yang kita nggak pernah dapat, pengen belajar apa, itu pasti akan diupayakan kita itu bisa ke situ gitu, akan diusahakan tentu dengan cara-cara komunikasi dan kita mempersiapkan diri dengan baik gitu pas kesananya ya. Kemudian di semester ini, nah ini juga saya belum cerita sebenarnya sama Prof Radit ya. Saya nulis book chapter internasional nih sebenarnya sama alumni itu Mas Aam, saya gandeng juga sama Lucy, itu teman saya juga kakak kelas saya 3 gitu ya. Kemudian di semester kelima itu saya sudah mulai ke lapangan untuk menyelesaikan disertasi saya, kemudian beberapa kali diajak menjadi pemateri untuk bahas biblio dan SLR karena 2 paper yang terbit itu bahas biblio dan SLR gitu ya. Kemudian itu ada paper yang keterima lagi, 1 lagi, jadi total ada 3, itu nulisnya sama teman saya Martini, teman satu tim yang kita satu MKPD sama Prof Radit gitu, bertiga kemarin. Kemudian itu masih saya submitin segala call for paper dan conference, masih nulis juga gitu ya. Jadi memang saya memang memanfaatkan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kalau ini adalah rencana ya. Jadi maksudnya sekarang saya duduk di semester 6 dan saya fokus ke disertasi saya, kemudian target kelayakan, kemudian masih merevisi paper-paper yang kemarin disubmit itu sampai sekarang masih ada yang memang masih saya kerjakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang keterima lagi gitu ya. Tapi itu kelanjutan dari yang kita submit sebelumnya. Nah, kemudian di semester ke-7 itu targetnya adalah saya target 8 semester ya. Mungkin kalau teman-teman kan saya target 3 semester atau apa ya, beda-beda ya. Karena kebetulan memang di semester 5 ini kemarin saya memang belum selesai gitu disertasi, masih wawancara dan menghubungi BWI dan yang lain, ternyata kita kan tidak bisa mendesak waktu mereka karena orang-orang penting itu punya waktu yang sangat sibuk gitu. Jadi saya agak lama di situ. Nah, gitu tuh masih belum selesai sehingga saya targetnya jadinya mundur gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa bikin kayak gini study plan-nya yang mungkin kalau mau jadi 3 tahun atau 3,5 atau 4 ya, tergantung teman-teman, tapi jangan lebih dari 8 semester ya, supaya teman-teman bisa dapat cum laude ya. Karena kalau cum laude itu nggak boleh lebih dari 8 semester. Iya. Kemudian balik lagi ini masalah ngedraft paper lagi itu sebenarnya karena saya juga kayak teman-teman sebagian yang berprofesi juga jadi dosen gitu ya. Dan setelah ini kita punya tugas juga untuk kita publish lagi kembali ke Scopus kan. Permasalahannya adalah kita yang ke daerah tidak punya akses untuk nanti source-nya ke sana. Nah, cara atau strateginya Prof Radit ajarin juga. Jadi pas lagi kita S3 nanti siapin draftnya di situ. Jadi lulus tuh udah disubmit gitu dengan nama institusi kita. Jadi nanti mudah-mudahan pas keterima ya memang sudah atas nama institusi kita. Tapi carilah bahan itu dan buatlah selama kita di sini gitu. Karena nanti kalau sudah balik agak susah kan. Oke, ini Hima S3 saya perkenalkan bahwa di kita itu ada Hima S3 Ilmu Ekonomi Islam. Nanti teman-teman kalau mau bergabung nanti tinggal ditanyakan ya sama ketua yang sekarang itu namanya Mas Fikri ya. Apa gunanya Hima S3? Banyak. Di antaranya adalah kita aktif dalam berbagai kegiatan termasuk kolaborasi riset dengan Gontor. Itu paper yang tadi terbit, yang Martini tadi, dia juga sudah berhasil menerbitkan 1 paper karena kerjasama dengan Gontor. Waktu itu kita kunjungan S3 Hima ke sana, ada 1 paper yang bekerja sama dengan kampus di sana gitu. Kemudian kita ada program-program seperti riset camp gitu ya, waktu itu kita ke Terawas ya. Nanti teman-teman juga sebenarnya bisa mengikuti yang seperti ini juga gitu sama. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang mungkin ya fotonya saya nggak begitu banyak gitu ya. Tapi juga kita di sana itu fokus tentang riset dan publikasi gitu. Jadi kita banyak tapi lebih santai karena suasananya tidak setegang kalau kita misalnya di kelas gitu ya. Nggak ada yang menghakimi kita jelek dan bagusnya gitu ya. Kalau di sini ya bebas-bebas aja karena lebih tenang gitu ya dan ngobrolin apa aja sepertinya tidak terlalu ada beban. Terus kita ya barbekyuan juga gitu ya. Jadi S3 itu juga menyenangkan kok. Nah, ini mungkin beberapa guest lecture banyak sekali, saya mungkin fotonya udah banyak nggak nemu ya. Tapi yang baru-baru ini ya ini. Kemudian beberapa ini juga PhD Colloquium. Nah, ini yang gambar sini itu sedang PhD Colloquium. Terus ada guest lecture dengan Prof. Abdul Gofar, kemudian Prof. Kabir Hasan gitu ya. Biasanya pas didatangkan untuk guest lecture itu akan ada
jam khusus yang untuk S3-nya itu PhD Colloquium gitu. Selalu Prof Radit buat supaya kita punya kesempatan buat langsung belajar sama pakarnya khusus untuk anak S3 gitu. Selalu dibuat seperti itu. Tujuannya apa? Sebenarnya satu, jejaring, yang kedua kita belajar langsung dari pakarnya. Yang kalau kita undang sendiri mungkin kita nggak sanggup bayarinnya gitu. Kayak beliau harus dari New Orleans, siapa yang mau ngongkosin dari Amerika ke sini kan? Misalnya Prof Kabir Hasan. Tadi itu kan kita udah lihat paper-papernya ya. Mungkin ada yang mengidolakan dia juga ya. Oke, ini beberapa yang mungkin saya ikut diundang jadi pemateri, kemudian conference, dan waktu ICEP yang kemarin itu salah satunya itu dari S3 Ekonomi Islam yang menang, itu namanya Mbak Nani Soehartini, dosen dari Untirta. Itu paper terbaik waktu ICEP yang kemarin gitu. Terus ada Miraz, itu adik kelas juga yang Ekonomi Islam yang juga pernah juara gitu ya. Nanti teman-teman ikut lah, itu setiap tahun ada. Oke, ini student mobility gitu ya, jadi kita ngunjungin beberapa kampus dan ketemu langsung, ada Prof Mansur di INSEF, kemudian ada Prof Asmak ya di UM, kemudian ada Prof Abdul Gofar di UKM, kampus-kampus yang terbaik di sana gitu yang kita kunjungin. Ini yang kemarin dibantu didanai sama HIMA tadi, jadi programnya itu lewat HIMA, pengajuan proposalnya gitu ya. Nanti bisa diskusi sama yang HIMA yang ini, bergabung ke HIMA itu bagus banget. Oke, ini kunjungan saya yang tadi sama teman-teman wakaf yang saya bilang ini kita biaya sendiri gitu. Tapi akhirnya saya dapat insight banyak gitu ya. Karena fokus saya wakaf dan UMKM, saya ketemu sama UMKM di Malaysia yang di sana itu di ujung yang didanai dengan wakaf gitu usahanya gitu. Jadi enak sekali gitu. Karena waktu kita kalau tidak ke sana langsung mungkin saya nggak ketemu ini gitu, nggak bisa observasi dan dapat informasi langsung dari mereka gitu. Tapi karena kita ke sana gitu, jadi dapat banyak hal yang kita nggak dapatkan sebelumnya gitu ya. Oke, ini yang opini saya yang sama Prof Radit gitu ya. Masih aja saya nulis-nulis juga gitu. Kemudian ini paper yang sudah keterima, sudah publish Q1 semua, ada 3. Kemudian ini buku catatan internasional seolah akan terbit Prof. Dua yang ini saya kerjakan di sela-sela itu gitu ya, alhamdulillah. Ini di Springer yang itu di Routledge, tahun ini di September atau Oktober akan terbit gitu ya. Prosesnya lumayan, tapi kalau teman-teman nanti mau belajar juga soal nulis ini bisa diskusi sama saya juga. Saya digandeng juga sama Mas Aam karena Mas Aam banyak ngajarin saya untuk produktif gitu. Karena tahu saya kalau balik tuh nggak bakal dapet apa-apa nanti, jadi harus belajar banyak mumpung lagi S3 gitu. Oke, itu aja dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau diskusi, saya persilakan. Wika. Silakan, masih ada waktu sampai sebelum jam 10. Iya, silakan teman-teman. Aja semua ke bawah. Iya, nanti saya bawa tur ke ruang dokter. Silakan, Biar ada yang mau ditanyakan ke kakak kelas. kalau ya silakan Ibu Mbak Waya ya. Ya. Terima kasih Kak Udabe. Boleh panggil nama juga nggak apa-apa. Saya ngelihat roadmap-nya itu saya jadi berpikir ini kan memang kalau di seperti penjelasan Prof tadi ya, semester 1, semester 2 kan harus ada di kelas, jadi harus datang ke sini. Terus saya pikir jangan-jangan justru di semester 3, 4, 5 malah harus lebih intens ke sini untuk ketemu ini ya, promotor. Gimana pengalamannya? Pengen tahu aja. Kalau saya ya ini sih Mbak ya, sebenarnya gini Mbak, mungkin kalau teman-teman ada yang udah tahu keseharian saya saya biasanya jam 7 udah di ruang dokter, terus balik jam 7 malam lagi. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat yang sekarang itu adalah pencapaian itu, sebenarnya saya melakukan itu dengan sangat sungguh-sungguh dan memang menghabiskan hampir semua waktu saya kecuali tidur di malam hari itu di kosan, tapi kalau hari-hari itu sebenarnya saya ngabisin waktu di ruang dokter. Ya karena lebih kepada saya ingin memanfaatkan waktu satu. Yang kedua, saya itu dari nol gitu dan saya sadar betul, sadar diri karena saya tidak punya dasar dan tidak paham apapun. Maka saya memposisikan diri sebagai gelas kosong, artinya saya harus belajar banyak gitu. Dalam hal itu memang saya mencurahkan waktu dan pikiran saya itu lebih banyak di kampus gitu. Saya juga dapat masukan dari kakak kelas dulu, ada Mas Iqbal gitu ya, yang cerita ke saya tanya apa triknya belajar di S3, saya bilang. Terus jawabannya satu, dia bilang disiplin. Disiplinnya gimana? Saya bilang, kamu buat waktu belajarmu itu setiap hari rutin
bebas aja jamnya, terserah kamu. Kalau beliau itu jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Nah, saya ikutin itu aja gitu karena pikiran saya dia itu sudah berhasil menyelesaikan S3. Pastilah ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari keberhasilan itu gitu, dan saya meniru style belajar yang memang fokus dan konsen di ruang dokter itu dalam waktu yang memang itu saya usahakan gitu, dioptimalkan gitu, karena kebetulan kan saya tugas belajar penuh ya Mbak, jadi ya sudahlah dimanfaatkan aja gitu. Kayaknya gitu sih Mbak. Tapi jangan ini gara-gara itu saya harus dari jam 7 ya, enggak juga ya. Mungkin ada yang cuma 3 jam bisa langsung Scopus 1 gitu ya kan, kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi saya pribadi perlu ekstra belajar dan kerja keras. Terima kasih, sama saya juga kelas kosong. Kalau gitu kita sama-sama belajar Mbak. Insya Allah. Oke. Silakan yang lain. Ya, tadi yang belum perkenalan diri. Oh iya, kita silakan. lanjutkan aja. Oh itu ya. Pakai mic aja. Silakan Pak. S1, S2 dan sekarang afiliasi kerjanya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Prof dan kawan-kawan semua. Nama lengkap Aziz Maulana Hasan, S1 Ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya, S2 di Sains Ekonomi Islam MSI UNER. Sekarang aktif mengajar di Sekolah Muhammadiyah di Surabaya, di SMP Muhammadiyah 15 Surabaya, dan juga sebagai tutor di UT. Terima kasih. Pengajar SMP lulusan dokter itu luar biasa.